seorang guru sekolah di Inggris bernama Dalton. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bab pertama, bagian isi dan pembahasan part 1. Syahdan, menurut Darwin, maka tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia itu adalah hasil dari pertumbuhan yang lama, beratus, beribu, malah berjuta-juta tahun, dari 2-3 biji asli atau sel sampai ke manusia. Menurut Kant dan para ahli bintang lainnya di zaman sekarang, maka ribuan juta-jutaan bintang dan bumi di langit itu adalah pertumbuhan yang lama, juta-jutaan tahun pula, dari permulaan molten mass, benda lebur sampai ke bentuk dunia yang sekarang. Semua perubahan dalam juta-jutaan tahun itu, dari leburan benda sampai bumi dan bintang di langit, dan beberapa biji asal tadi sampai ke manusia, ada mempunyai keadaan dan sebab. Oleh karena berlainan keadaan hidup, umpamanya berlainan iklim, maka biji asal tadi menjelma menjadi ikan. Lama-kelamaan, ikan menjelma menjadi amfibi atau hewan yang hidup di air dan daratan seperti kodok dan lain-lain. Amfibi lama-kelamaan menjadi reptil. Reptil lambat laun menjelma menjadi binatang yang menyusukan anaknya, seperti lembu dan monyet. Monyet inilah yang menderita penjelmaan dalam jutaan tahun sampai timbul hewan berupa manusia. Semua penjelmaan itu berlaku menurut undang yang nyata dan sebab, serta akibat yang nyata dan tetap dalam waktu jutaan tahun. Maha Dewara menjelmakan bumi dan bintang, sungai Nil dan daratan dan sebagainya dalam sekejap mata saja. Ialah selama membunyikan firman tah saja. Tetapi menurut undang pertumbuhan, maka penjelmaan tadi terjadi dalam juta-jutaan tahun. Dalam penjelmaan itu bukanlah kodrat yang dahulu, melainkan benda atau mater. Disinilah logika mistika mendapat tantangan hebat dari ilmu pasti dalam hal pelaksanaan undang pertumbuhan atau the law of evolution. Dalam hal pelaksanaan lain pun, dalam undang lain dari ilmu pasti, logika mistika tadi mendapat tantangan pula. Tiangnya ilmu kodrat, mekanika, ialah satu cabang dari ilmu pasti, ialah the law of conservation of force, yakni undang tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia ini. Kawannya ialah undang ketetapan jumlah benda di dunia ini. Syahdan, menurut undang ketetapan kodrat itu, maka kodrat yang hilang, maka satu bentuk bisa didapatkan pada bentuk yang lain. Jadi, jumlahnya kodrat tadi tinggal tetap saja. Undang ini dilaksanakan oleh Joule, seorang ahli ilmu kodrat Inggris yang hidup 1818 sampai 1889 seperti berikut. Dengan 4 cara, Joule membuktikan persamaan panas dan kodrat atau mekanika energi. Dia dapat bahwa buat menaikkan panas 1 pound air dengan 1 derajat perlu dipakai 772 feet pound, kaki pound. Artinya, ialah banyaknya kodrat yang perlu dipakai buat menaikkan 772 pound 1 kaki ke atas. Jadi, Joule mendapat panas. Tetapi dia kehilangan kodrat. Jumlah kodrat di dunia tinggal tetap seperti dahulu. Cuma sekarang, kodrat yang hilang itu berupa panas, yaitu satu bentuk dari kodrat juga. Banyak persamaannya dengan seorang hartawan yang umpamanya mempunyai uang yang nilainya R.1 juta, tetapi yang R.500
dibelikan rumah, kapal dan sebagainya. Sebagian dari hartanya sudah bertukar rupa, ialah menjelma menjadi rumah, kapal dan sebagainya. Tetapi jumlah nilainya tetap R.1 juta juga. Hartanya itu betul bertukar bentuk. Uang emas bertukar menjadi rumah, kapal dan sebagainya. Tetapi rumah dan kapal itu pun harta juga. Begitu juga Joel mengadakan undang tentang perhubungan panas listrik. Undang ini dipakai pada persoalan lampu. Seperti jumlahnya kodrat itu tetap di alam ini, begitu juga jumlah benda atau emas. Suatu benda yang berupa zat asli atau elemen bisa hilang, tetapi yang timbul umpamanya kayu atau daging. Garam yang terkandung oleh bangkai hewan atau mayat manusia yang hilang bisa dicari pada tumbuhan yang menghisap garam tadi. Yang hilang ialah garamnya atau airnya kucing atau manusia. Yang timbul ialah bambu atau pohon kelapa. Jumlah zat atau benda di alam tetap seperti dahulu juga. Kalau beratnya manusia yang hilang itu 50 kilo, maka berat kayu yang berganti itu 50 kilogram pula. Zat asli atau elemen yang dikenal di dunia sekarang ini adalah 92 buah. Di zaman dahulu cuma 4 buah saja, ialah tanah, air, udara, dan api. Tak heran kalau besok atau lusa angka 92 sekarang akan ditambah lagi. Bagaimana zat asli yang 92 buah yang sekarang itu berpadu dan berpisah sudah banyak pula dikenal. Seorang guru sekolah di Inggris bernama Dalton mendapatkan satu undang yang amat penting buat ilmu pisah. Undang itu dinamai Law of Constant Composition, yakni undang perpaduan dari zat asli bernama oksigen dan hidrogen. Bagaimanapun air itu diperoleh dalam kamar ilmu pisah laboratorium ataupun di udara sebagai air hujan, air itu tetap satu perpaduan oksigen dan hidrogen. Atas perbandingan yang tetap pula, dalam kamar ahli pisah mesti dipakai 88,9% oksigen dan 11,1% hidrogen. Di udara pun perbandingan itu tetap begitu. Begitu juga perpaduan semua benda yang lain. Berlaku menurut undangnya Dalton tadi. Demikianlah garam dapur yang dibikin di kamar ahli pisah, ditambah ataupun ditambang ataupun di air laut takluk kepada undangnya Dalton. Kalau keperluan satu benda atas 92 macam zat asli tadi sudah diketahui, maka tambah atau susutnya benda itu sesudah beberapa lama dapatlah pula dihitung. Seorang bayi yang beratnya baru 3 kilo, tetapi sesudah umpamanya 20 tahun menjadi 53 kilo, maka tambahan yang 50 kilogram dalam 20 tahun itu bukanlah tambahan oleh kodratnya malaikat ataupun setan. Tambahannya itu ialah zat minyak atau fat, putih telur atau yet atau protein, tepung atau karbohidrat, air dan lain-lain. Zat yang diterima oleh bayi tadi dalam waktu 20 tahun tadi. Kalau satu mayat yang beratnya 50 kg sesudah beberapa tahun cuma tinggal 20 kg tulang belaka, maka daging yang hilang yang terdiri dari beberapa zat asli yang sudah diketahui itu tiadalah melayang ke matahari, bulan ataupun lain tempat, melainkan tinggal dalam daerah bumi kita, dalam bumi dan udara di kelilingnya. Barangkali sebagian dikandung oleh tumbuhan di sekitarnya, tumbuhan tadi, di dalam tanah atau air yang di sana sini atau di udara. Hilangnya zat asli di alam ini bisa didapat kembali di tumbuh-tumbuhan atau hewan dalam alam kita juga. Tambahnya zat asli itu
boleh dihitung dari zat asli yang bebas dari kandungannya hewan di tempat yang mendapat tambahan tadi. Bersambung ke bab 1, isi dan pembahasan part 2. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.